Kembali lagi semua yang berbahagia karena dapat gorengan dan kopi di warung kopi Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Feng Xichan yang pada akhirnya dikalahkan oleh Xiao Yan. Lalu setelah itu juga dirinya memohon belas kasihan dari Xiao Yan agar tidak menghabisinya. Sementara itu Xiao Yan tidak menunjukkan keraguan ataupun niat untuk berhenti. Bagi Xiao Yan keberadaan seorang seperti Feng Xichan selalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Jika dirinya dibiarkan orang seperti itu akan menjadi ancaman serius di masa depan. Terlebih lagi Feng Xichan tampak sedang mencoba membeli waktu dan itu membuat Xiao Yan memutuskan untuk tidak memberikan ampun. Sebuah tangan besar dari bayangan tiba-tiba muncul di bawah tubuh Feng Xichan seiring dengan tekanan kekuatan yang tidak kasat mata yang melingkupinya. Mata Xiao Yan memancarkan cahaya yang menyilaukan dan seberkas sinar putih seketika menyapu ke depan. Dirinya menggunakan salah satu keterampilan bertarung khas tubuh fisik dewa asli, teknik yang kekuatannya meningkat seiring perubahan ukuran tubuhnya pada saat ini dikeluarkan. Meskipun tubuhnya saat itu hanya beberapa ribu kaki panjangnya, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dengan menggenggam kelima jari tangannya, Xiao Yan menghantamkan kekuatan luar biasa ke tubuh Feng Xichan. Tubuh Feng Xichan ambruk dan dirinya tersadar dari pingsannya dengan mata memerah karena kesakitan dan tekanan. Xiao Yan kemudian muncul di hadapan Feng Xichan dalam sekejap dan menekan jarinya ke tengah alis musuhnya yang berlumuran darah. Kehadiran ancaman kematian begitu nyata hingga Feng Xichan merasakan bahwa kesempatan hidupnya nyaris sirna. Meskipun Feng Xichan telah menyembunyikan kekuatannya, tetap saja itu tampak rapuh di hadapan Xiao Yan. Dirinya memang berada di puncak level ketiga dan telah membuka 9 sumber, namun kecuali kekuatan origin atau asalnya benar-benar luar biasa, dirinya tetap tidak punya cukup kemampuan untuk menghadapi Xiao Yan. Saat melihat lawannya masih menunjukkan keraguan, Xiao Yan menyalurkan kekuatan hisap yang kuat dari jarinya menyerap vitalitas Feng Xichan seperti menarik air dari mata air yang tidak terbendung. Akhirnya Feng Xichan menyerah dan mengeluarkan selembar batu giok bertuliskan Mansion Surgawi. Dirinya menjelaskan bahwa setelah tiba di tempat itu dirinya mengetahui tentang perintah pemburuan yang dikeluarkan. Dalam slip giok tersebut sosok Xiao Yan digambarkan secara jelas dan itulah sebabnya Feng Xichan bertindak seperti ini. Xiao Yan juga sesungguhnya telah menduga adanya keterlibatan dari Mansion Surgawi sebelumnya, namun kini Xiao Yan telah mendapatkan kepastian. Xiao Yan kemudian menarik jarinya dan memilih untuk tidak membunuh Feng Xichan. Xiao Yan menyadari bahwa membunuh orang ini tidak akan semudah yang terlihat. Meski sebelumnya tampak terluka, Feng Xichan sebenarnya masih menyimpan kekuatannya. Xiao Yan menduga bahwa pengakuan itu bukanlah murni karena rasa takut akan kematian. Hal ini melainkan lebih karena keengganan untuk menjadikan Xiao Yan sebagai musuhnya. Dengan begitu maka Feng Xichan terbukti sebagai seorang yang sangat cerdik. Setelah itu Xiao Yan mengangkat tangannya dan mengambil semua 5.000 kristal waktu dan ruang yang ada. Dirinya kemudian membawa Ye Beijing dan Xiao Yueli pergi melesat dalam kecepatan tinggi meninggalkan planet tersebut. Di perjalanan Xiao Yan memberitahu Xiao Yueli tentang perintah pembunuhan dari Mansion Surgawi. Xiao Yueli seketika mengerutkan kening. Walaupun mereka tidak lagi takut terhadap Mansion Surgawi, tetap saja mengejutkan bahwa pihak tersebut mengetahui kehadiran kelompok Xiao Yan di lokasi yang begitu terpencil. Kecurigaan pun seketika muncul, dan mungkinkah ada pengkhianat di alam dewa kuno yang membocorkan informasi tersebut? Atau barangkali Mansion Surgawi memiliki cara lain untuk memprediksi keberadaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung tanpa adanya jawaban. Masalah terbesar yang dihadapi saat ini adalah Mansion Surgawi. Xiao Yan telah mencapai tingkat ketiga keabadian dewa dan ini merupakan kekuatan yang luar biasa di atas kebanyakan makhluk lainnya. Saat Xiao Yan meninggalkan Sensi menuju alam iblis keabadian kuno, Xiao Yan menemukan bahwa Raja Roh terkuat hanyalah seorang keabadian dewa.
Bahkan itu pun menjadi batas kekuatan mereka dan mereka tidak lagi bisa meningkatkan kemampuan masing-masing. Jantung keabadian tidak cukup untuk menandingi kekuatan yang telah diraih oleh Xiao Yan. Dalam waktu singkat posisi dan kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah berubah drastis. Xiao Yan yang dulunya dianggap remeh kini berdiri jauh di atas para raja roh yang hanya mampu memandangnya dari kejauhan. Perubahan besar tengah terjadi di Sensi pada saat ini. Dunia tampak sedang melahirkan kekuatan-kekuatan baru yang membangkitkan pertanyaan apakah Raja Roh juga mengalami lonjakan kekuatan secara tiba-tiba. Setelah Xiao Yan meninggalkan bintang itu, pikiran Xiao Yan langsung tertuju pada rencana yang mungkin sedang dijalankan oleh Mansion Surgawi. Setiap kali kembali ke Sensi, tempat itu selalu menjadi sumber konflik. Namun sejauh ini setiap masalah telah berhasil diatasi oleh Xiao Yan. Selain itu masih menjadi misteri apakah Mansion Surgawi masih berada di bawah pengaruh Zhang Misi. Jika demikian, siapakah sesungguhnya sosok dibalikkan dari Zhang Misi ini? Pertanyaan mengenai alasan pengejaran yang tidak henti-hentinya terhadap Xiao yang terus menghantui pikirannya. Namun hingga kini jawaban masih belum jelas dan menanyakannya secara langsung di dalam pertemuan hanya akan membangkitkan kecurigaan musuh. Xiao Yan sadar bahwa ancaman yang dirasakannya tidak hanya berasal dari para Raja Roh. Ada kekuatan lain yang lebih menakutkan yang mengintai Xiao Yan. Krisis yang dirasakan oleh Xiao Yan bukan hal baru, tetapi ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Hal ini akhirnya mendorong Xiao Yan untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Xiao Yan memutuskan untuk memperkuat juga kartu trufnya. Xiao Yan harus memanfaatkan klon dewa asli dan klon jangkrik emas di dalam pertarungan. Kedua klon ini harus didorong lebih jauh kekuatannya, terutama klon jangkrik emas yang menjadi fokus peningkatan. Menggunakan golongan peninggalan Sang Ratu, Xiao Yan pada akhirnya memilih sebuah bintang terdekat tanpa memeriksa tingkatnya. Xiao Yan melesat menuju bintang seperti meteorit menghantam tanah dengan kekuatan besar hingga bintang itu terguncang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi meluncur cepat dan menembus ruang antar bintang yang diselimuti kilat. Klon dewa asli segera memasuki ke pusat bumi sementara tubuh asli Xiao Yan membantai semua binatang luar angkasa yang melintas. Klon jangkrik emas kemudian melahap makhluk-makhluk itu dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara bertahap. Meskipun fluktuasi yang dihasilkan sudah setara dengan tingkat kelima, kekuatan sejatinya masih belum mencapai level tersebut. Namun dalam proses melahap tanpa henti, meskipun kekuatan klon jangkrik emas terkikis oleh pertempuran, kekuatannya tetap meningkat perlahan. Setelah penyerapan sisa kekuatan Raja Kupu-Kupu, Xiao Yan juga pada saat ini terus membantai. Satu demi satu jumlah makhluk yang dirinya kalahkan terus bertambah. Karena makhluk luar angkasa itu memiliki kekuatan yang rendah, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kuantitas untuk memperkuat dirinya. Aura dari klon jangkrik emas pada akhirnya mencapai tingkat kelima. Namun setelah mencapai titik ini, kecepatan peningkatannya mulai menurun drastis. Meskipun begitu, Xiao Yan tidak menyerah dan terus melahap setiap makhluk yang Xiao Yan temui. Proses ini terus-menerus berlanjut tanpa henti. Peningkatan kekuatan menjadi satu-satunya fokus meskipun perasaan akan bahaya besar masih menghantui hati Xiao Yan. Xiao Yan mulai kembali bertanya-tanya musuh seperti apa yang mampu menciptakan perasaan krisis sekuat ini. Xiao Yan melanjutkan perjalanannya melintasi ruang angkasa terus memburu dan malah berbagai binatang luar angkasa yang Xiao Yan temui. Namun meskipun jumlahnya yang ditaklukkan telah mencapai ratusan, terobosan kekuatan klon jangkrik emas miliknya masih sangat terbatas. Dirinya menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai kemajuan lebih lanjut adalah dengan menyerap kekuatan dari binatang luar angkasa tingkat berbahaya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang sedang mengembara di wilayah bintang tingkat surga, tempat binatang bintang luar angkasa jauh lebih kuat dibandingkan dengan tingkat manusia biasa, terlihat ada seekor kelabang bersayap 6 muncul dan menyerangnya. Makhluk ini memiliki kekuatan setara keabadian dewa langkah kedua.
dirinya memancarkan puluhan kristal waktu dan ruang yang bersinar dengan terang, dengan kepakan sayapnya dan dua cakar besi yang membawa angin hitam mematikan dirinya segera menerjang. Xiao Yan pada saat ini masih tampak terlihat tenang menghadapi sosok tersebut. Tepat sebelum serangannya mencapai dirinya, Xiao Yan menghilang sebelum akhirnya muncul kembali di atas kepala sosok tersebut. Xiao Yan mengeluarkan guntur yang bergemuruh dan serangan balasan berupa semburan api yang dahsyat menghancurkan kepala makhluk tersebut seketika. Api menyelimuti seluruh tubuhnya dan membakarnya seketika menjadi abu. Kekuatan makhluk tersebut langsung diserap oleh klon jangkrik emas sementara kristal waktu dan ruang dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Xiao Yan. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan akhirnya kembali melanjutkan pencarian. Di kejauhan sekelompok orang tengah bekerja sama menghadapi seekor makhluk besar bertanduk tiga mirip badak raksasa sebesar gunung. Meskipun makhluk itu hampir kalah dengan luka besar di perutnya dan nafas yang tersenggal, dirinya masih menjadi target banyak pihak. Saat para penyerang bersiap untuk mengakhiri hidup makhluk tersebut, tiba-tiba sebuah pelangi panjang menyapu datang dan mengubah sekitarnya menjadi lautan api. Hal ini dalam sekejap mata memaksa semua orang untuk mundur. Ketika mereka kembali tersadar, hanya tersiksa kerangka makhluk bertanduk tiga tersebut. Sementara kristal waktu dan ruang yang mereka incar pada saat ini telah lenyap, mereka pun seketika marah karena usaha keras mereka telah direbut begitu saja, namun pelakunya sudah menghilang tanpa jejak. Xiao Yan sama sekali tidak peduli dengan hal itu dan terus bergerak cepat dari satu planet ke planet lain. Xiao Yan terus-menerus membantai semua binatang buas yang Xiao Yan temui. Xiao Yan menyapu bersih seluruh binatang luar angkasa yang tersisa di bintang surgawi itu dalam waktu singkat. Kini Xiao Yan mendekati wilayah ruang angkasa dengan tingkat berbahaya, tempat yang dianggap sebagai peluang terakhir untuk memperkuat klon jangkrik emas. Di saat yang sama Xiao Yan juga mulai mempertimbangkan kekuatan tambahan di luar klon jangkrik emas dan klon dewa asli. Setelah memasuki wilayah itu, kedua klon mulai menyisir area tersebut mencari kekuatan dan sumber daya. Xiao Yan sendiri turun ke kedalaman 1000 kaki di bawah tanah dan meminta Damo untuk memasang segel dan menyembunyikan aura Xiao Yan. Krisis yang pada saat ini dirasakan oleh Xiao Yan menjadi semakin kuat. Xiao Yan tahu bahwa jika perang benar-benar meletus, langkah pencegahan seperti memasang batasan di sebuah bintang bisa menjadi senjata pamungkas. Meskipun belum tahu siapa musuh yang akan dihadapinya, Xiao Yan telah mulai menyusun rencana. Sementara itu Ye Beijing dan Xiao Yueli hanya bisa berdiri diam mengamati Xiao Yan yang tampak begitu sibuk tanpa tahu apa yang sedang dirinya persiapkan. Di bawah perlindungan Ye Beijing, Xiao Yueli yang biasanya banyak bicara juga menjadi sangat pendiam. Dirinya hanya sesekali berinteraksi dengan Ye Beijing. Xiao Yan menjadi pusat dan kekhawatiran mereka membuat mereka berdua juga tidak terlalu banyak berbicara. Xiao Yueli menyadari bahwa sang ayah tengah mengalami sesuatu yang mencemaskan. Hatinya meskipun begitu, dirinya tetap percaya pada kecerdasan dan kelicikan ayahnya. Xiao Yueli juga bahkan berpikir bahwa kecerdasan ayahnya ini lebih unggul jika dibandingkan dengan Raja Tianzang. Xiao Yueli menyaksikan dengan penuh kekaguman bagaimana Xiao Yan berlatih dengan tekun. Mata Xiao Yan terpejam namun aura kekuatannya tampak terasa dengan jelas. Dalam waktu singkat Xiao Yan menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan bahkan mampu mengalahkan Taixu dalam pertempuran sebelumnya. Pencapaian ini merupakan pencapaian yang tidak bisa dilakukan oleh Xiao Yueli sendiri setelah segelnya terlepas sepenuhnya. Ye Beijing yang selama ini memperhatikan situasi dari jauh juga merasakan adanya ancaman besar yang mendekat. Dari tanda-tanda yang terdeteksi tampak bahwa beberapa tokoh kuat sedang bergerak menuju lokasi mereka dan diperkirakan akan tiba dalam waktu 1 tahun. Tujuan kedatangan mereka masih belum jelas, namun aura dan niat jahat mereka begitu terasa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bahwa mereka mungkin datang untuk memburu Xiao Yan.
Meskipun ada potensi bahaya besar, Xiao Yueli menunjukkan tekad untuk mendukung ayahnya. Xiao Yueli juga bisa merasakan bahwa kekuatan para pihak yang datang diyakini sangat besar dan bahkan membuat Xiao Yueli mempertimbangkan untuk melibatkan Yang Mulia Ratu. Sementara itu di sisi lain sosok Feng Xichan masih tetap berada di posisinya dan duduk bersila. Sosoknya pada saat ini tampak menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian dua sosok muncul dari langit membawa niat membunuh yang sangat kuat. Mereka langsung menanyai Feng Xichan mengenai keberadaan seseorang. Feng Xichan mengakui bahwa dirinya telah mencoba menghentikan orang itu namun gagal dan kini orang itu telah pergi. Reaksi dari dua sosok tersebut sangat dingin dan kasar namun Feng Xichan tidak menerima perlakuan ini begitu saja. Dirinya menegaskan bahwa dirinya di sini hanya untuk membantu dan bukan menjadi bawahan mereka. Meski bersikap keras saat ditawari sejumlah besar kristal waktu dan ruang, Feng Xichan pada akhirnya mulai melunak. Namun jumlah ini masih belum cukup bagi Feng Xichan. Dirinya lanjut meminta 2000 kristal waktu dan ruang sebagai imbalan untuk informasi yang lebih tepat mengenai keberadaan target kedua sosok tersebut. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ning Yao dan Tian Xun yang tampak memiliki ekspresi muram. Dirinya menatap ke arah Feng Xichan yang meminta harga tinggi sebagai pertukaran. 1000 kristal waktu dan ruang telah dianggap sebagai batas wajar dalam transaksi tersebut. Keduanya pada saat ini tampak gontok-gontokan ketika saling bernegosiasi dengan Feng Xichan. Jika Xiao Yan mengamati situasi ini, Xiao Yan pasti akan mengenali keduanya. Wajah keduanya pasti masih terpatri di dalam benak Xiao Yan. Meskipun aura mereka berada di langkah kedua keabadian dewa, meskipun mereka tampak percaya diri bahwa mereka akan bisa mengalahkan Xiao Yan, tetapi kekuatan itu saja tidak cukup. Di hadapan Feng Xichan juga mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki nilai sama sekali. Ketegangan pun seketika meningkat ketika ada kilatan pelangi panjang yang turun dari langit. Pihak lain datang dan hal ini seketika membuat Feng Xichan merasa tidak nyaman. Di dalam kondisi yang semakin tidak menguntungkan, Feng Xichan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Akhirnya setelah menerima tambahan 500 kristal waktu dan ruang dari Ning Yao, jumlah total yang diterimanya dari transaksi tersebut hanya mencapai 1000 kristal. Ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan 5000 kristal yang telah hilang sebelumnya. Namun Feng Xichan pada saat ini tampak tidak lagi memiliki pilihan lain. Meskipun kekuatan Raja Roh dari Mensen Surgawi tidak terlalu kuat, dirinya sadar bahwa mereka berasal dari dunia sensi yang merupakan wilayah mereka. Feng Xichan pada akhirnya segera menyerahkan selembar batu giok yang dipenuhi dengan cahaya sebagai petunjuk arah. Dirinya menjelaskan bahwa salah satu dari 5000 kristal yang telah diambil darinya telah dirinya beri tanda. Batu giok ini akan berkedip lebih cepat ketika diarahkan ke lokasi tanda tersebut. Tian Xun segera mengambil batu itu dan mulai mengamatinya. Sesaat kemudian dirinya menyadari bahwa sepertinya batu giok ini akan bisa berguna. Dirinya lanjut meminta Feng Xichan untuk ikut pergi bersama dengan mereka. Namun Feng Xichan menolak dengan tegas mengingat kekuatan target mereka yang sangat besar dan dirinya sendiri hampir dihabisi sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, ekspresi Tian Xun pada saat ini tampak dipenuhi dengan keraguan. Dirinya juga mempertanyakan keaslian batu giok tersebut dan bahkan mencurigai bahwa Feng Xichan mungkin bekerja sama dengan orang yang mereka cari. Namun Feng Xichan menegaskan bahwa tidak ada gunanya berbohong hanya demi sebuah kristal. Dirinya juga memperingatkan agar tidak ada di antara mereka yang mencoba mempermainkan Feng Xichan. Melihat keteguhan hati Feng Xichan, Tian Xun pada akhirnya segera mengubah pendekatannya. Dirinya menawarkan tambahan 2000 kristal jika Feng Xichan bersedia membantu mencari target tersebut. Bagi Mansion Surgawi, kristal bukan masalah besar karena banyak penganut dan roh-roh mereka telah berhasil mengumpulkan sejumlah besar kristal di area misterius. Ketika mendengar tawaran itu barulah mata Feng Xichan menunjukkan ketertarikan.
kristal memang semakin sulit diperoleh sejak jumlah monster luar angkasa mulai menyusut drastis. Akhirnya Feng Xichan kemudian menyatakan kesediaannya untuk membantu hanya dalam pencarian. Dirinya tidak ingin ikut campur lebih jauh mengenai permasalahan mereka. Jika mereka ingin lebih dari itu maka harganya juga akan berbeda. Tidak lama setelah itu pelangi panjang lainnya kembali muncul dari langit. Kemunculan 6 sosok yang memancarkan aura kuat pada saat ini tampak mengejutkan. Hal ini seketika membuat Feng Xichan mulai merasa tidak memiliki ruang untuk menolak. Sementara itu Tian Xun di sisi lain pada saat ini juga memilih untuk tidak melakukan provokasi lebih lanjut kepada Feng Xichan. Dirinya menyadari bahwa pertarungan yang terjadi di antara mereka akan merugikan semua pihak dan memberi kesempatan bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Tetapi meskipun begitu kedua belah pihak pada saat ini masih mewaspadai satu sama lain. Terlebih lagi Feng Xichan yang masih ketakutan terhadap Xiao Yan yang masih membekasi dalam dirinya. Dirinya mengingat bagaimana dirinya pernah dikalahkan secara mutlak oleh Xiao Yan. Meskipun ditawari keuntungan bergabung dengan mansion surgawi, Feng Xichan menolak tawaran itu dengan tegas. Dirinya menyadari bahwa para Raja Roh yang bersamanya sebenarnya tidak cukup kuat. Jumlah mereka banyak tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya memilih untuk fokus mengambil kristal waktu dan ruang dan segera pergi. Dirinya tidak peduli siapa yang menantang atau kalah di kemudian hari. Baginya yang terpenting adalah keluar dari situasi ini tanpa terpengaruh. Feng Xichan sendiri telah berbohong kepada Xiao Yan dan sesungguhnya biaya sebenarnya untuk menembus lipatan waktu dan ruang yang lebih tinggi bukanlah 1000. Setidaknya dibutuhkan 5.000 per orang untuk bisa memasuki lipatan ruang. Banyaknya orang yang masih berkumpul di tempat itu juga menunjukkan betapa semua orang tergila-gila untuk maju lebih cepat dan mendapatkan keberuntungan terlebih dahulu. Mereka semua tentu datang demi jiwa Gua Void yang merupakan sebuah kekuatan asal yang sangat menarik. Bahkan bagi seseorang keabadian langkah ketiga hal tersebut benar-benar sangat menggiurkan. Ini adalah salah satu dari 9 sumber dan kekuatan itu mampu meningkatkan kekuatan tempur secara drastis. Salah satu alasan utama ketakutan Feng Xichan terhadap Xiao Yan adalah karena dirinya pernah melihat api 3 warna yang dipancarkan Xiao Yan. Ini merupakan bentuk kekuatan asal yang kuat dan langka yang juga sangat menakutkan. Meskipun tingkat kekuatan Feng Xichan lebih tinggi, Feng Xichan dikalahkan sepenuhnya dalam pertarungan melawan Xiao Yan. Jika bukan karena taktik penyelamatan diri yang telah dirinya siapkan sebelumnya dan keinginan Xiao Yan untuk memperoleh informasi darinya, kemungkinan besar dirinya sudah lama binasa. Ketakutannya semakin besar ketika dirinya menyadari bahwa para Raja Roh tampak menyimpan dendam terhadap Xiao Yan. Dalam pandangannya kebencian mereka hanya akan membawa mereka pada kematian. Feng Xichan pun lanjut menghela nafas dan setelah semuanya mencapai kesepakatan para Raja Roh bersama dengan Feng Xichan segera pergi. Mereka segera mengikuti petunjuk dari slip batu giok yang mereka miliki. Namun meskipun ikut bergerak, Feng Xichan masih merasa bingung. Dalam benaknya jika dirinya di posisi Xiao Yan, dirinya bisa dengan mudah menghabisi orang-orang itu hanya dengan kekuatan asal dan tubuh dewa aslinya. Selama perjalanan ini pikiran Feng Xichan terus bekerja keras. Dirinya menyadari bahwa Xiao Yan belum menunjukkan seluruh kekuatannya saat bertarung dengan Feng Xichan sebelumnya. Bahkan mungkin Xiao Yan mampu menghadapi makhluk di level langkah keempat keabadian dewa. Dengan begitu akan sangat mudah bagi Xiao Yan untuk menghabisi para Raja Roh ini. Selain itu dirinya juga pada saat ini bertanya-tanya mengapa Raja Roh dengan kekuatan rendah benar-benar berniat untuk mencari Xiao Yan. Kebencian dan niat membunuh yang terpancar juga bukan kaleng-kaleng. Feng Xichan pada saat ini benar-benar bingung dengan situasi yang terjadi di sekitar. Feng Xichan juga pada saat ini sama sekali tidak meragukan perasaannya, karena situasinya lebih berbahaya daripada baiknya maka itu pasti akan berbahaya. Oleh karena itu dirinya harus cukup berhati-hati agar bisa bertahan hidup.
dirinya sudah memikirkan beberapa hal dalam benaknya dan sudah membuat rencana yang lebih rinci. Hanya dengan cara ini dirinya bisa yakin tidak akan ada yang salah di masa depan. Feng Sichan bergumam di dalam hatinya bahwa Xiao Yan ini sangat licik. Feng Sichan telah menyembunyikan jejaknya dengan sangat baik dan seharusnya Xiao Yan tidak akan menemukannya. Lalu setelah membuat pengaturan, Feng Sichan pada akhirnya menggunakan jiwanya untuk mengirim transmisi suara kepada dua wanita di belakangnya. Tentu saja ekspresi ketiga wanita itu pun sedikit berubah seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu yang di luar kendali mereka.